Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ratilil Qur'ana tartila. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di season yang baru dan insyaallah kita juga akan mempelajari judul yang baru ya di dalam kitab Fathul Atfal ini, dan insyaallah mungkin ini bisa dibilang lumayan kalau sulit sih enggak ya, cuma terkadang kita lupa karena susahnya kita membedakan antara sifat dan makhraj, makanya barangkali agak masih belum ngeh gitu ya. Tetapi di sini sebetulnya kalau kita nanti mempelajari tentang sifat dan makhraj, insya Allah akan lebih mudah lagi. Tapi ala kulli hal, kita akan bahas secara lebih mendetail. Jika dalam pembahasan itu biasanya dalam kitab-kitab yang berbahasa Indonesia mungkin kurang mendetail ya. Tapi kita mencari syarah yang berbahasa Arab, kemudian kita padukan, dan insya Allah nanti akan kita bahas satu saja. Bacanya insya Allah kita akan baca sekitar 5 bait saja ya. Jadi semuanya kita akan bahas di sini untuk kita terjemahkan, tapi akan kita bahas satu pembahasan saja. Di sini ada 3 sebetulnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-mutamathilain wal mutaqaribain wal mutajanisain. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk membacakan terlebih dahulu. In fis sifati wal makharij ittafaq. In fis sifati wal makharij ittafaq. Harfani fal mithlani fihima ahaq. Harfani fal mithlani fihima ahaq. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang membacakan 1 atau 2 orang, silakan. Jika ada yang mau membaca, Pak Mudir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. In sifati wal makharij ittafaq. Harfani sifat fihi ma'ahaq wa iyakuna makhrajin taqaraba wa fi sifati ikhtala wa iyakuna makhraj jan ya wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribaini aw yakuna tafaqa fi makhrajin dunas sifati khubqika bil mutajanisaini
bil mutajanisaini summa insakan Ya. awwalu kullin fasagira samiyan Betul. au khurrikal kharfani fi kulli Ya. au khurrikal kharfani fi kullin fakul kullun kabiruf haman Ya. kullun kabiruf haman hu bil musul. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan. Baik, gak apa-apa. Baik, saya ulang lagi untuk membacakan terlebih dahulu. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Baik, kita coba untuk terjemahkan terlebih dahulu. In fis sifati wal makharij ittafaq. Apabila sebuah huruf fis sifati wal makharij ittafaq, dalam sifat dan makhrajnya itu sama, makhraj dan sifatnya sama, berarti hurufnya sama juga ya. Hurufnya sama juga. Harfani, dua huruf. Fal mithlani fihi ma ahaq. Fal mithlani, maka disebut dengan al mithlain itu lebih berhak ya. Maksudnya jika ada dua huruf yang sifat dan makhrajnya sama, maka yang demikian itu lebih pantas ataupun lebih berhak disebut dengan al-mislani atau mislain atau mutamathilain, biasanya ya seperti itu. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Adapun jika makhrajnya itu dekat, saling berdekatan ya. Jika makhrajnya berdekatan ya, berdekatan ya, bukan sama tapi berdekatan. Wa fis sifati ikhtalafa, dan dalam sifatnya berbeda ya. Makhrajnya berdekatan tetapi sifatnya berbeda. Maka yulaqqaba, kedua-duanya disebut mutqaribain ya. Mutqaribain au yakuna ittafaqa ya. Disebut yang seperti itu adalah mutqaribain atau disebut juga mutaqaribain ya. Au yakuna ittafaqa fi makhrajin, atau dia itu ataupun mutaqaribain itu bisa juga disebut dengan ittafaqa fi makhraj, makhrajnya sama ya. Makhrajnya sama, dunas sifati hukkiqa, akan tetapi sifatnya itu tidak ya, atau berbeda ya. Bisa juga disebut seperti itu. Kemudian bil mutajanisaini summa insakan. Adapun mutajanisain yaitu apabila insakan awal ya, apabila huruf yang pertamanya itu sukun ya. Awal dari setiap hurufnya. Fas-saghira,
Fas-saghira samyan, maka yang demikian itu disebut Syamian. dengan idgham saghir. Oke, syamian. Ya. Au hurrikal harfani fi kullin faqul, ataupun apabila dua huruf itu berharokat pada masing-masingnya, maka faqul, maka katakanlah kullun kabirun, semuanya dengan idgham kabir. Ya. Faqul kullun kabirun, ya. Maka yang demikian itu disebut apa namanya? Maka sebutkanlah dengan idgham kabir. Wafhamanhu bil muthul, maka pahamilah ia dengan contoh-contohnya. Baik, ini kalau di sini apa namanya? Kalau kita melihat di arti secara apa namanya letterlocknya memang agak sulit untuk dipahami, tapi apa namanya ininya mu'alifnya mengatakan wafhamanhu bil musul, maka pahamilah dengan contoh-contoh. Jadi nanti kita insyaallah akan kita pahami untuk lebih mudahnya yaitu dengan contoh-contoh seperti itu ya. Baik, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membahas satu saja ya, satu saja, yaitu in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Ya, jadi kita akan membahas tentang al-mithlain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas tentang bait yang pertama, yaitu in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq ya. Jadi apabila sifat dan makhrajnya itu sama ya, ittafaq, maka yang demikian itu disebut dengan al-mutamathilain. Mutamathilain atau mithlain yaitu kesamaan dua huruf pada sifat maupun makhraj. Huruf yang pertama sukun dan yang kedua huruf hidup ya, seperti misalkan dua huruf ba dan huruf dal ya. Dulu Pak Mudir pernah mengatakan ada nggak huruf ba ya, dua huruf ba gitu kan, waktu ketika kita membahas tentang apa namanya mithlain apa namanya idgham mimi ya. Idgham ya, mimi betul. Ketika idgham mimi ya, maka jawabannya ini apa namanya ada. Bisa saya tampilkan di sini ya. Jadi memang ada ba dengan ba itu dua huruf bersambungan seperti itu ya. Bukan bersambungan atau apa namanya berurutan. Dua kata ya. Dua kata. Ya, beriringan, baik. Ya. Baik, contohnya di sini ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah huruf yang pertama berharokat sukun. Ya. Sukun. Kemudian yang kedua berharokat hidup ya. Mohon maaf ya, berharokat hidup, mohon maaf. Hidup. Ya. Enggak mesti kasroh ya. Tapi dia hidup. Mau berharokat kasroh, fathah atau dhammah pun yang penting dia yang keduanya tidak sukun ya. Baik. Contohnya di sini idrib ya. Idrib bi'asaka. Ya, langsung dimasukkan ya. Idrib bi'asaka. Baik. Kemudian izhab bi kitabi. Izhab bi kitabi ya. Kemudian waqad dakhalu ya, seperti itu. Itu akan tetapi ya. Itu kol-kolahnya enggak dihidupin Ustaz ya? Enggak. Kalau kol-kolahnya dihidupkan maka apa namanya enggak bisa diidghamkan. Oh iya. Ya, nggak bisa diidghamkan karena dia pasti jelas. Baik, kenapa mithlain ataupun mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain ini tidak disebut idgham mutamathilain, idgham mutajanisain? Karena tidak semua idgham apa namanya, tidak semuanya dimasukkan, tidak semuanya diidghamkan. Nanti ada yang jelas, ada yang dibaca jelas juga. Makanya dalam kitab apa namanya syarah Tuhfatul Atfal ini tidak disebutkan idgham mutamathilain.
ya, tetapi hukum ataupun mithlain, mutaqaribain, mutajanisain, sebutkan seperti itu. Baik, kita akan bahas satu-satu. Baik, di sini ya. Baik, mithlain ataupun mutamathilain itu terbagi kepada 3, ya. Terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama yaitu mithlain as-shaghir, ya. Kecil. Yang pertama baik, yang pertama adalah mithlain as-shaghir, yaitu jika huruf pertama adalah huruf mati dan yang kedua adalah huruf hidup. Berarti seperti contoh yang tadi, ya. Seperti contoh yang tadi kita bahas. Ini adalah mithlain shaghir ataupun mutamathilain as-shaghir. Itu kasusnya apabila jika huruf pertama mati, ya, dan huruf yang kedua hidup. Ya. Contohnya waqad dakhalu, seperti tadi, idrib bi'asaka, idrib bi'asaka, ya, seperti itu. Jadi apabila yang pertama hidup dan yang kedua mati. Ini insya Allah mudah, ya. Kembali Ustaz. Kemudian, ya. Yang pertama mati, yang kedua hidup Ustaz. Betul, ya. Betul. Kemudian yang kedua, ya, yaitu mithlain kabir, ya. Mithlain kabir itu 2 huruf yang sama, baik harokat maupun mohon maaf, baik itu sifat maupun makhraj, ya, berarti dia sama hurufnya, ya. Akan tetapi dua-duanya berharokat, ya. Jika kedua-dua hurufnya berharokat, Iya. ya, maka khusus untuk riwayat kita, ya, khusus untuk riwayat Hafs an Asim, maka tidak diidghamkan, tetapi dibaca jelas, ya, dibaca jelas dan dibaca izhar. Seperti la zahaba bisam'ihim, la zahaba bisam'ihim, Mana ya. sikakum. Kemudian manasikakum itu juga sama. Manasikakum, kafnya hidup dua-duanya, ya. Manasikakum, huruf hidup. Baik, ini adalah mithlain al-kabir. Jika menemukan yang seperti ini, 2 huruf, ya, 2 huruf yang sama, baik makhraj maupun sifatnya, dan hidup dua-duanya, maka itu mithlain, disebut mithlain kabir, ya, yang seperti itu. Cara bacanya dibaca jelas, ya. Kalau yang pertama diidghamkan, yang mithlain shaghir itu diidghamkan, qad dakhalu itu masuk ke dalam huruf yang kedua, tetapi untuk yang kedua ini al-mithlain al-kabir jelas, itu ya, dibaca dua-duanya. La dhahaba bisam'ihim, tidak dibaca apa namanya, misalkan manasikum, enggak. Ya, tidak dibaca manasikum tapi manasikakum. Ya. Berarti dibaca apa ya? Izhar atau apa Ustadz namanya, ya? Kalau ini dibaca dengan bacaan tahqiq namanya. Oh, tahqiq. Ya, dibaca bacaan dengan sempurna. Bacaan yang sempurna. Ya. Ya, bacaan yang sempurna. Jadi tidak diidghamkan atau la dhahab bisam'ihim, enggak, ya. Karena di riwayat kita memang tidak diidghamkan. Adapun riwayat yang lain memang ada, ya. Memang ada sebagian yang diidghamkan seperti itu. Nah, tapi khusus untuk yang kita bahas maka tidak diidghamkan. Kemudian yang ketiga yaitu mithlain mutlak, ya. Mithlain mutlak yaitu apabila jika huruf pertama hidup dan keduanya mati. Itu berarti kebalikan dari yang pertama, ya. Kalau yang pertama
itu adalah apa namanya, huruf pertamanya sukun, kedua hidup. Kalau ini yang pertama hidup, yang kedua mati. Ya, seperti itu. Misalkan tutla dibaca, ya. Dibaca apa namanya? Ta yang keduanya itu dibaca juga. Tutla, seperti itu. Baik. Nah, kenapa dari sini ya, dari pembahasan ataupun dari pembagian mislen ini, kenapa mislen itu tidak disebut idgham? Karena memang ada sebagian yang diidghamkan, ya, seperti yang pertama, ada yang tidak diidghamkan seperti yang kedua dan ketiga. Ya. Makanya tidak disebut idgham mutamatsilain. Tetapi di sini juga dalam kitab ini dibahasnya adalah hukum mislain mutaqaribain wal mutajanisain, seperti itu, ya, ditulisnya. Baik, barangkali itu yang dapat disampaikan. Sebelum ini ada pertanyaan terlebih dahulu, barangkali. Ya. Mungkin saya Ustadz Arinoto, Ustadz. Tafadhol, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam penulisan ini Ustadz yang sogir lah terutama. Yang sogir, kalau di Rosem Utsmani itu apakah tanda sukunnya wakot gitu ya, itu ditulis, atau mungkin di dal yang kedua itu ada tasdidnya gitu Ustaz? Ada penulisan gitu atau enggak itu ya? Karena mungkin di beberapa, mungkin di Al-Quran nanti kita lihat ya, penulisannya bagaimana, apakah begini, apakah mungkin yang lain. Itu kemudian tadi dikatakan hukumnya adalah untuk mislain ini belum tentu idgham ya, kecuali yang pertama yang sogir tadi, yang berikutnya adalah mungkin ada yang tadi tahqiq, ada yang sempurna, kemudian mungkin ada yang jelas atau di yang lain. Baik. Itu Ustaz, terima kasih. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk yang pertanyaan pertama yaitu terkait dengan tanda ya. Penulisan ya. Terkait tanda ataupun penulisan daripada apa namanya? Idgham shaghir ya. Baik, untuk yang misalkan kita lihat ya yang contoh lain misalkan ya, ataupun kita contoh yang dari idrib bi'asaka ya. Iya. Itu surat Al-Baqarah ya, ayat ke Al-Baqarah. Ayat ke-60 ya. Assalamualaikum. Baik, untuk ayat ke-60 bisa dilihat memang kalau jika di Rosem yang cetakan Timur Tengah itu huruf ba itu tidak ada tidak ada harokat sukunnya ya. Sukunnya. Kemudian di berikutnya, di huruf berikutnya itu ada tasydid. Di ayat 60 ya Ustaz ya. Ayat 60. Itu di situ memang ada untuk yang ba ya. Idrib bi'asaka, itu ba yang pertama itu tidak ada tanda sukunnya. Kalau di Rosem yang ini. Adapun kalau di Rosem Indonesia kita lihat perbedaannya. Untuk yang Rosem Indonesia itu ada tanda sukunnya. Harusnya. Oh, ada ya. Ada kalau yang di Indonesia. Karena memang standarnya lain. Ya, Standar ya. dari standar penulisannya, makanya Quran Indonesia itu selalu ada yang namanya surat sakti. Oh, surat sakti. Ya, surat sakti itu ini lajnah pentashih. Oh. Ya kan? Suka ada itu. Lajnah pentashih, siapa saja yang gini ya.
Kenapa ditashih? Karena memang ada beberapa bagian yang memang tidak sama dengan penulisan Rosem yang dari Rosem Utsmani ya. Yang Rosem Utsmani yang cetakan dari Timur Tengah. Itu memang tidak sama. Kenapa itu terjadi? Ya memang itu terjadi karena sebetulnya untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan orang-orang bukan hanya orang Indonesia, karena untuk mushaf standar itu pertamanya itu justru malah dari mushaf Bombay ya, kalau nggak salah dari India, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, seperti itu. Nah kemudian itu masuk ke kita ya melalui pedagang-pedagang Guzarat lah kan, kita pernah dengar ya dulu katanya masuknya Islam oleh Guzarat gitu kan, pedagang-pedagang yang masuk ke Indonesia. Nah itu salah satu misinya adalah ya membawa Al-Quran itu juga. Ada sebagian yang memang seperti itu, dan itu mushaf itu sampai sekarang manuskripnya ya masih ada di TMI itu, Taman Mini Indonesia Indah itu kan ada kan Museum Al-Quran. Iya. Ya kebetulan kita juga dulu pernah belajar masalah perbedaan daripada mushaf itu. Nah itu memang makanya di Al-Quran Indonesia itu selalu ada lajnah pentashih ya. Kalau misalkan tidak mengikuti Rosem Utsmani itu nggak perlu sebetulnya, tidak perlu ada tanda pentashih, dan itu yang ngomong bukan saya ya, tapi salah satu lajnah pentashih juga dan guru saya Ustaz Fatoni, beliau juga bilang seperti itu. Kalau misalkan mengikuti ya mengikuti kaidahnya Rosem Utsmani itu nggak perlu ada tanda tashih. Sebetulnya beliau sudah mengajukan perbaikan untuk Rosem Qadarullah ya, masih belum diangkat lah mungkin seperti itu. Baik, itu untuk perbedaan yang pertanyaan pertama ya. Untuk yang kedua tadi mohon maaf apa Pak? Hukum ininya pembacaan tadi kan ada yang idgham, yang lainnya kan selain idgham gitu ya. Iya. Baik. Ya memang seperti itu. Jadi untuk mislen ini tidak mesti dibaca idgham, karena kasusnya adalah ada dua huruf yang sama ya, tetapi perlu penjelasan lebih lanjut ya. Jika yang pertamanya sukun ya, jika pertama sukun dan kedua hidup, maka memang dimasukkan, diidghamkan. Akan tetapi jika dua-duanya hidup itu maka dibacanya jelas ya, atau tahqiq. La dhahaba bisam'ihim, dibaca la dhahaba manasikakum ya. Tutla, kecuali ada beberapa misalkan yang dikecualikan itu dengan dibaca tashil misalkan ya, yaitu huruf hamzah saja. Ada hamzah yang memang dibaca tashil ya, itu pun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Misalkan a'jami itu pun sebetulnya hidup ya, itu masuknya ke yang kedua sebetulnya. Tapi karena ditashil jadinya A yang yang keduanya ya. A yang keduanya itu jadi dilembutkan gitu cara bacanya. Tidak ditahqiq. Setengah tahqiq lah gitu istilahnya ya. Kalau istilah saya ya. Jadi dibacanya setengahnya a'jami. Jadi tidak dibaca a'jami karena berat ya, karena orang Arab merasa berat dan susah untuk diucapkan, maka ditashil ya, dipermudah dengan bacaan a'jami. Jadi gitu, a'jami.
Baik, mohon maaf, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Ari ya. Ya, syukran Ustaz. Qadarullah, ya mungkin wallah alam, tapi barangkali masih kekurangan ilmu saya juga untuk menjawab pertanyaan itu. Satu lagi, oke. Tafadhol, silakan. Ini huruf-hurufnya apa aja ya tadi selain dal, ba, kemudian ta gitu. Untuk huruf-hurufnya memang di sini tidak disebutkan tidak disebutkan secara detail ya. Karena di dalam kasus lain ada huruf wawu juga ya. Baik, di sini saya coba carikan sebentar. Ustadz sambil mencari ya Ustadz, saya kadang mikir-mikir gitu ya. Ini sebenarnya maksud dan tujuannya apa misalnya ini kan gitu ya. Artinya toh juga sama bacanya kan, wakot dakhola, kemudian manasikakum. Takutnya ada yang salah, kalau nggak ada panduannya salah membaca gitu Ustadz ya. Salah membaca artinya apa ya, contoh dengan tadi huruf yang dua kan kadang-kadang bisa dianggap satu huruf gitu ya, atau gitu yang dimaksud Ustadz ya. Bisa jadi seperti ini Pak Agus. Karena sebagian huruf-huruf yang berdekatan ya, huruf-huruf yang berdekatan terkadang misalkan dibaca jelas, ada yang dibaca jelas. Seperti misalkan bisa saja orang membaca misalkan waqad dakhalu, tidak dibaca waqad dakhalu. Bisa saja orang membaca seperti itu karena memang tulisannya seperti itu. Ya. Waqad dakhalu atau waqad dakhalu dikolkolahkan seperti tadi. Ya. Betul. Nah, Ya. Kemudian idrib, bisa saja orang membaca idrib bi asaka. Misalnya seperti itu. Ya. Artinya kaidah itunya itu tidak termasuk dalam kaidah umum gitu Ustaz ya. Ya, memang seperti itu Ya. Ini kan makanya dibahas secara secara khusus. Khusus lah gitu ya. Dibahas secara khusus karena memang ya dikhawatirkan memang ada orang yang membaca seperti itu waqad dakhalu, dan itu sangat memungkinkan karena memang tulisannya juga seperti itu gitu. Ya, kalau ilmunya nggak nyampe ke sini bisa gontok-gontokan Ustaz. Ya. Itu dan kol-kolah kok ini. Dan saya pun itu gitu di grup Facebook Tajwid itu, waduh, yang alim yang jahil di situ banyak debat. Makanya saya kadang nggak nggak layani kalau ilmunya nggak nyampe gitu. Iya, betul. Ya biar aja gitu kan dia ngomong apa. Yang penting kita misalkan kalau punya ilmunya ya kita sebutkan saja misalkan di buku apa ataupun kaidahnya seperti ini ya. Itu saja pokoknya. Ya. Syukur Ustaz, lanjut Ustaz. Makasih. Ya, baik. Wallahu alam ini ya, untuk yang huruf-hurufnya saya belum banyak menemukan. Dalam kitab-kitab juga nggak dibahas secara detail seperti Al-Mutajanisain ya. Kalau Mutajanisain nanti insya Allah dibaca dibahas secara detail. Tapi kalau yang ini, yang Mithlain ini memang nggak dibahas secara detail di kitab-kitab ini. Yang ada berapa kitab ya? Paling tidak 3 kitab lah yang saya baca ini nggak ada yang membahas tentang huruf-hurufnya secara detail. Hanya saja ya ininya mu'alifnya menyebutkan seperti itu saja. Kalau misalkan menemukan huruf yang sama seperti itu ya, bisa jadi mungkin lebih lagi ya. Kalau saya sebutkan nggak ada, ternyata dulu juga Pak Agus ini bilang yang ba itu kan dulu saya bilang wallahu alam, saya nggak tahu kata saya kan gitu. Ternyata di sini ada. Ya, jadi takutnya nanti menemukan yang saya katakan seperti itu ternyata ada kan, Allah alam. Maka saya katakan nggak tahu saya.
Nanti apa namanya bisa di sambil baca barangkali bisa diperhatikan ya. Insya Allah nanti sambil jadi PR saya juga apakah ada huruf-hurufnya atau tidak. Insya Allah. Allah a'lam bishawab. Baik, yang lain? Tidak ada lagi? Baik, insya Allah kita di pertemuan berikutnya kita coba untuk latihan ya. Latihan kita cari huruf-huruf yang seperti ini ya, yang sama, yang midland. Baik, kita tutup untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ilmu tajwid. Amin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.